Jurus 18 tapak naga dikeluarkan. Jurus ini merupakan jurus tingkat tinggi di dalam dunia persilatan. Pria yang menguasai jurus ini bernama Donnie Yen. Pada saat masih bayi, Donnie Yen ditelantarkan dan ditinggalkan begitu saja di depan rumah Pasutri. Secara kebetulan, mereka tak memiliki anak, jadi sepasang suami istri ini merawat Donnie Yen dengan cukup baik. Donnie Yen ternyata tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat. Donnie Yen kemudian dimasukkan ke sebuah perguruan Shaolin oleh ayah angkatnya untuk belajar kungfu dengan sangat baik. Sedari kecil, Donnie Yen memang memiliki tubuh fisik yang kuat. Selain itu, Donnie Yen terkenal karena sangat ramah dan baik hati. Ia sangat suka membantu orang lain yang membutuhkannya. Pada saat usia remaja, Donnie Yen bahkan dapat mengalahkan para bandit gunung yang suka merampok hanya seorang diri saja. Kemampuannya ini sangat luar biasa. Karena kehebatannya ini, Donnie Yen diangkat menjadi ketua geng pengemis. Hingga suatu hari setelah 20 tahun berlalu, geng pengemis ini mendapatkan sebuah misi untuk menyelamatkan seseorang. Geng pengemis harus menyelamatkan orang itu dari seorang mantan biksu yang terkenal jahat. Biksu botak ini sangatlah kejam dengan kemampuannya. Donnie Yen kemudian mendatangi biksu itu. Awalnya Donnie Yen berniat untuk bernegosiasi dengannya. Donnie meminta untuk segera membebaskan orang yang mereka culik. Namun permintaan itu tentunya ditolak mentah-mentah. Karena hal inilah akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Donnie Yen harus menghadapi anak buah biksu jahat itu sendirian. Namun meskipun sendirian, Donnie Yen tak gentar sama sekali, Itu semua karena Donnie Yen didukung oleh kemampuan kungfunya yang luar biasa. Jadi tak heran jika ia dapat dengan mudah menghadapi para kroco itu. Namun ternyata, pemimpin para kroco itu alias si biksu jahat mulai mengeluarkan jurusnya. Ia mengeluarkan jurus tapak api untuk menyerang Donnie Yen. Lihat lawannya mengeluarkan tapak api. Donnie Yen kemudian bersiap mengeluarkan jurus miliknya, yaitu jurus 18 tapak naga yang legendaris. Jurus ini merupakan jurus tertinggi dalam dunia perkumpulan, Tak banyak dari ahli kungfu yang dapat menguasai jurus ini. Setelah misinya selesai, Donnie Yen bersama yang lainnya bergegas pulang ke desa Kaipang. Namun sesampainya di desa, Donnie Yen disambut dengan kemarahan warga desa. Donnie Yen dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap wakil ketua suku Kaipang. Pembunuhan itu saksikan langsung oleh istri dari wakil ketua suku Kaipang itu sendiri. Sepertinya mereka memang sudah bekerja sama sebelumnya, Istri wakil ketua kemudian memberikan sebuah surat yang berisi, jika ternyata Donnie Yen ini merupakan keturunan suku kita. Suku kita adalah musuh bebuyutan suku Kaipang. Hal ini tentunya membuat Donnie Yen semakin terpojok. Mereka meminta Donnie Yen untuk melawan para tetua dari suku Kaipang. Namun Donnie Yen menolaknya karena ia tak mau jika harus melawan para saudaranya sendiri. Donnie Yen lebih memilih menusukkan pisau ke perutnya sendiri. Itu dilakukan sebagai bentuk ketidakbersalahannya. Tak hanya itu, Donnie Yen juga melepaskan jabatannya sebagai ketua geng pengemis. Donnie Yen berjanji jika dirinya akan membuktikan ketidakbersalahannya itu. Betapa mengejutkannya saat Donnie Yen membuka pintu. Ia melihat ayah dan ibu angkatnya sudah bersimbah cairan merah. Belum satu kata pun terucap. Ayah angkat Donnie Yen sudah mengembuskan napas terakhirnya. Sialnya pada saat itu, tanpa sengaja tetangga Donnie melihatnya. Mereka mengira jika Donnie telah membunuh kedua orang tua angkatnya. Karena sangat kesal terus dikata-katai oleh kedua orang itu. Donnie Yen kemudian melemparkan bobok ke atap rumah hingga atap itu roboh menimpa kedua orang itu. Di malam harinya, Donnie Yen pergi ke perguruan Shaolin untuk menemui gurunya. Donnie Yen bermaksud bercerita tentang permasalahan yang menimpanya. Namun setelah berbicara, gurunya tak merespon sama sekali. Hanya dari hal itu, Donnie memberanikan diri mendekati gurunya. Namun saat Donnie menyentuh tubuhnya, tiba-tiba saja tubuh gurunya terjatuh. Ternyata sang guru Shaolin telah kehilangan nyawanya. Lagi-lagi, Donnie Yen sangat sial. Di sana ada seorang biksu muda yang melihat Donnie bersama gurunya yang tewas. Biksu muda itu mengira jika Donnie telah membunuh gurunya sendiri. Karena berita tentang Donnie yang berkhianat telah menyebar luas di dunia perkumpulan. Tak lama kemudian terdengar suara lonceng. Para biksu Shaolin berkumpul ingin menangkap Donnie. Mau tak mau, Donnie harus segera pergi dari sana karena sudah tak ada lagi orang yang percaya padanya. Dia tak penting. Donnie melihat seorang biksu yang mencurigakan masuk ke dalam ruangan. Donnie kemudian menarik orang itu dan menangkapnya. Ternyata biksu itu telah mencuri kitab Shaolin. Tak lama kemudian, para biksu Shaolin menemukan Donnie. Meskipun Donnie Yen mencoba menjelaskan jika dirinya tak bersalah, namun tak ada di antara mereka yang percaya padanya. Donnie kemudian melemparkan kitab Shaolin yang telah dicuri kepada mereka. Namun meskipun begitu, para Shaolin itu malah langsung menyerang Donnie. Tentunya Donnie mampu menahan serangan itu. Namun biksu yang ditangkapnya terpental. Ternyata biksu itu aslinya adalah seorang wanita. Wanita itu sengaja menyamar untuk mencuri kitab Shaolin. Karena sudah tak berdaya, wanita ini memohon kepada Donnie untuk menyelamatkannya. Dia juga berkata akan membantu Donnie membersihkan namanya. Para biksu Shaolin itu mulai bergerak maju mengepung Donnie. Namun meskipun begitu, Donnie tak menyerang balik. Itu karena ia tak ingin melukai saudara seperguruannya. Hingga akhirnya Donnie memutuskan untuk pergi dari sana. Ia kira bagaimanakah kelanjutannya.